berkawin dengan orang Aceh, so mentang ada Jawa Gero tinggal sino di Aceh yang aman, yang damai menurut peraturan negara Aceh. Ya, karena Betul. pupu, karena negara Acehnya dum sojud urun Turki jut nah cit urun Turki no je kuburan nah di Lok Nga sina kan hana Cina nacit India nacit kan hana nah tanyonyo adalah imperium pada masanya bisa dibilang kehidupan orang Aceh pada masanya kosmopolitan terdiri Ya, daripada bangsa-bangsa ya orang kosmopolitan tanya kan orang yang primitif yang lanjut untuk berinteraksi dengan orang lain hana orang Acehnya orang kosmopolitan tanya jut berinteraksi dengan masyarakat dunia sama lagi bangsa-bangsa lain atau rumbumoyo ya setingkat tanya kan tanyanya menyuk awayan hana ya perlu tupu jadi bisa dipegah-pegah lagi nyan cit propaganda bangai awaknya nyan kadi lemah draw bawah saji draw ji nyan bangai ya nyan karena ipegah lagi nyan ya. lanjut baik tupu awaknya nah baik Betul, berdua betul, masa betul, betul banget. Nah, tunggu drama gimana? Buka mi, nah pertanyaan. Drama, buka mi, nah pertanyaan. konflik lahan. Tunggu Rizky. ya Habib kata Habib kata organisasi lo. agak tak lung nak lung kalan cik waktu lung kalan lambang kan senang lung kalan nama pi lung senang cukup lagak tapi nyan hanyalah benda mati kan. Terima kasih Tengku Rizky. Mudah-mudahan tak pudip ah. Jadi Insyaallah ini ya. sesuatu yang matian kan karena karena tidak dihidupkan. Tetap inti mana Insyaallah, selalu insyaallah. lentuan Tengku Debu kan. Jadi kan mana Tengku Debu nak cik terbahas-bahas. Nyom mandum kan benda mati, bendera benda mati, lambang benda mati, kertas benda mati, tulisan benda mati, mandumnya benda mati. Yang menghidupkan adalah urung-urung yang na di dalamnya manusia. Misal tulisan benda mati, misal urung hana agat akai tulis yang hana agat kan? Karenanya benda mati yang dikerjakan oleh manusia, kumpulan manusia tentunya organisasinya. Jadi baik buruknya organisasi kembali kepada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi yang menjalankan itu kan. Jadi maksudnya nacit lah dan untuk orang Indonesia kedua, awaknya kan dipuja lambang pokoknya. Ya, terlalu memuja-muja Garuda, terlalu memuja-muja yang lain-lain lah, pemujaan. Bukti ji lecit kan takalan awaknya di pedang organisasi dengan yang menan-menan Islami dan logo-logo yang lagak cit dengan bendera-bendera yang hayu. Tapi boleh Nabi ya joget-joget orang hinang-hinang. Ya kan? Yang jelas kan hana yang natayan kali tatupu kan? Ya, jadi menan. Jadi insyaallah lun doakan kepada Tengku Debu yang penting lagi lun pegah guna wate lun kalan lambang lun senang. Yang kedua wate lun bacanan pih lun senang. Karena memang laga insyaallah berarti ente mungkin je tanyalah Tengku Debu kan karena mungkin tak tukar-tukar pikiran misal tanya je bergerak bersama tak bergerak bersama nagian kan karenanya bukanlah persaingan yang tak kalah daripada pertumbuhan organisasi bangsanya adalah sebuah jrohnya bahwa saja karena ditibit secara keorganisasian dengan mungkin ya beda-beda visi misi tapi tentunya yang kita harapkan adalah untuk bangsa Aceh dan yang paling tinggi adalah kemerdekaan Aceh berdaulat seperti masa yang kata tupu dilikut tuh lagi sejarah kan ya mungkin lagi yang silakan. Jadi terima kasih Tengku Rizky. Semangat dan apa nanti dukungan, apresiasinya juga ya. Jadi memang organisasi ini kan sebagai ruang di mana kita mengaplikasikan ide, pemikiran, ya kan. Jadi memang sangat dibutuhkan ya. Karena kita secara berjamaah tidak mungkin menghadirkan sesuatu rencana atau cita-cita tanpa sebuah organizing kan. Nah,
Jadi kita membutuhkan sebuah sistem organisasi itu untuk mengorganising ya, apa dan mengorganising setiap rencana dan tujuan yang mau kita hadirkan. Makanya konsep organisasi itu diletakkan pada visi dan misinya ya. Jadi visi dan misi ini menjembatani pemikiran dan menjembatani tujuan melalui pikiran. Lagi lah sedikit ya kan. Ya, kalau kita memang bisa bekerja sama, kenapa tidak? Karena artinya ini kan ruang bebas. Organisasi itu kan ruang bebas, di mana ya manusia, setiap jiwa yang memiliki kesadaran berorganisasi sepertinya tidak punya batasan untuk tidak bisa hadir, kecuali tidak ada keinginan kan. Karena organisasi kan cuma hanya wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menemukan jalan terhadap apa yang dia inginkan. Pengenasih Tengku Debu kan. Jadi menarik Pang malam ini perjumpaan kita di dalam Komal ini dengan alur ceritanya yang bergerak sendiri kan. Dari mulai tadi cerita apalah mungkin menjawab suruh naik-naik orang kontra intelijen di bawah, tapi mereka tetap nggak berani karena mereka nggak bisa memberikan pendapat secara lisan saya kira. Habis itu Pang mulai melaporkan soal kedatangan 4 orang yang dalam tujuannya adalah sebuah organisasi yang akan mengelola ekonomi di situ kan, dan setingkat Gampong katakan. Kalau ini Tengku Debu juga sudah hadir, dan kalau kita ingat dalam pembicaraan kita dengan Tengku Debu juga, dan hari itu ada Abu Dikila untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan ekonomi kan. Jadi apa yang tadi berkaitan dengan Pang itulah sebenarnya hal-hal yang perlu kita buat dalam membangunkan ekonomi Aceh itu tadi. Ketika kita bicara Aceh ini umum, yang pada intinya tetap kalau yang tertingginya adalah Aceh merdeka di bidang ekonomi. Bangun kita tandingan atau tandingi, walaupun dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan, tapi selama kita masih punya semangat dan percaya kepada kemampuan diri, kemampuan bangsa, kemampuan guru-guru kita pastinya, saya yakin memang itu suatu saat. Tapi minimal yang pertama sekali adalah pikiran-pikiran ke arah sana yang perlu ditumbuhkan. Jadi ini perjumpaan yang sangat menyenangkan hati lah katakan, karena berarti pembicaraan yang lalu bisa diangkat kembali dengan hal yang mungkin lebih sudah menemukan istilahnya jalannya lah, menemukan benang merahnya kan. Jadi lagian kira-kira Pang, silakan. Jadi Tengku Rizky, hari ini kan kita digemakan oleh sebuah isu transmigrasi kan, sebuah isu transmigrasi, dan saya telah memberikan sebuah istilahnya perbandingan lah pemikiran dengan di Komal saya, di ruang saya ada saya buat tulisan sedikit tuh tentang tolak transmigrasi ya kan. Prinsipnya saya melihat tujuan dari transmigrasi itu sebenarnya kan memberi ruang untuk membangun ruang ekonomi ya terhadap masyarakat lah, terserah lah masyarakat mana yang dia maksudkan. Tapi kita kan harus punya sikap untuk melihat ada kebutuhan kita sendiri yang memang harus diselesaikan. Dan metode seperti transmigrasi itu sudah tidak layak lagi diterapkan dengan konsep hari ini gitu. Hari ini kita bicara tentang sebuah konsep bertani modern, agrobisnis namanya. Kalau agrobisnis, masyarakat setempat Aceh juga membutuhkan ruang itu. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat membangun sebuah kegiatan
Nah, di dalam zona bisnis pertanian, ya, untuk membangun untuk meningkatkan apa namanya, pendapatan, eh, sumber daya manusia, daya saing, ya kan? Eh, ini kan strategis sekali kalau memang pemerintah daerah khususnya Aceh berani mengambil satu sikap. Untuk apa terima transmigrasi? Bangun aja agroindustri. Tinggal mana tuh anak-anak Aceh mahasiswa yang potensial untuk membangun itu. Kasih peluang, berikan lahan 3.000, 5.000 hektar. Ya kan? Jadi itu kan bisa digarap secara potensial. Oh, metodenya nanti kerjasama dengan kita. Kita punya ruang untuk bisa memberikan solusi itu. Tapi persoalannya, kalau pemerintah sendiri nggak memberikan ruang, bagaimana kita mau hadir sebagai solusi? Kan itu. Nah, hari ini ketika kita punya tanah, kita udah pemilik modal namanya. Tinggal tanah itu ditingkatkan levelnya sebagai modal, dan untuk menghadirkan pembiayaan atau operasional terhadap produksi, kita bisa fundraising sekarang dengan tanah itu. Asal pemerintah berani memberi ruang itu. Contoh, 2.000-3.000 hektar itu kalau di fundraising kan cukup besar. Ruang tadi nggak punya celah karena pemerintah dan masyarakat nggak sejalan berpikirnya. Nah, itu persoalannya. Makanya harus dibangun satu sistem supaya sejalan. Nah, supaya sejalan dia, dan ini memaksimalkan fungsi kerja masyarakat dan memaksimalkan juga fungsi kerja pemerintah di situ. Ya, kita whatever lah yang kita mau lihat hari ini kan bagaimana masyarakat Aceh itu bisa mandiri. Itu dulu yang pertama. Dengan mandiri, masyarakat Aceh bisa berpendidikan sehat, bisa lebih matang dalam hal bersikap, ya kan? Hal-hal yang menyangkut masalah kedaulatan, hal-hal menyangkut masalah cinta tanah air, hal-hal yang menyangkut masalah kepentingan terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat ini kan, itu tinggal didistribusikan aja. Tapi kalau hari ini masyarakat masih menjadi budak, masih menjadi orang-orang lemah, dia nggak punya pilihan. Makanya yang perlu dibangun dulu adalah masyarakat yang makmur dan dia berpikir. Itu yang baru bisa dijadikan sebagai penguat. Tapi kalau masih masyarakat yang nggak punya pilihan, dikasih uang 200 untuk tidak bersikap, ya kan? Nah, jadi ini persoalan kita. Dana siapa aja boleh, yang penting masyarakat Aceh mandiri. Masyarakat Aceh menemukan cita-citanya, cerdas, mandiri, sejahtera. Coba kita lihat hari ini, siapa yang menguasai Indonesia sebenarnya? Cina kan? Ya kan? Mereka bisa mendikte, bisa menentukan banyak hal. Kan punya uang. Mereka punya material untuk bisa menentukan banyak hal. Kenapa? Kita hadir di dimensi kapitalis ini, di mana materi itu menjadi alat untuk mendudukkan manusia. Begitulah Ini persoalan. sebenarnya kan. Tapi begini, kita coba ngomong santai tapi terarah. Kita selalu menyebut pemerintah. Di situ memang ada harapan yang kita titipkan tentunya. Tapi pada mereka yang memegang tampuk harapan itu, mereka yang katakan situ kepentingan inilah yang seharusnya. Ya, jadi ada kepentingan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah memang apa yang dikatakan oleh Tengku Debu itu memang betul soal agrobisnis kan, soal petani modern daripada transmigrasi itu yang lebih perlu. Tapi fenomena inilah yang akhirnya membuat kalau saya pribadi untuk
berdiri bergerak, karena memang nggak ada tuh kalau kita harapkan. Makanya ini rakyat kita, bangsa kita yang selama ini menginginkan itu semua, kenapa tidak kita bergerak atas diri kita sendiri? Kita buat, kalau kita kembalikan kepada koperasi merah putih tadi, kita buat koperasi bintang bulan yang di situ adalah mengelola soal pupuk yang ya ke arah-arah agrobisnis tadi. Apabila memang mampu dibangun sedemikian rupa sehingga didatangkan pemateri daripada kalangan bangsa kita, anak-anak muda kita, saya kira cukup banyak daripada tamatan-tamatan agrobisnis itu sendiri, dan bahkan lebih hebat daripada itu ke dalam mungkin teknologi pertanian lagi, bagaimana mengolah itu nanti kan mungkin yang dimaksud daripada Tengku Debu seperti itu. Jadi maksud saya, kalau saya pribadi udah nggak berharap, bukan karena saya nggak memiliki pengetahuan soal itu, bahkan saya punya pengalaman soal itu. Makanya kalau cuman hanya berharap dari orang lain, saya kira, apalagi yang disebut pemerintah ini yang sudah sama-sama kita tahu dibenci mereka oleh rakyatnya kan. Mungkin seperti itu, mungkin ada yang ditanggapi, silakan. Jadi Tengku Rizky, jadi perlawanan itu bukan hanya pada perlawanan politik, Tengku Rizky. Perlawanan itu juga pada ekonomi, sosial, kebudayaan, ya kan? Dan termasuk juga politik. Itu perlu ada perlawanan. Kalau tidak, sesuatu yang hari ini yang merupakan milik kita, maaf ya, SDM kita diperbudak, sumber daya alam kita dikuras. Lantas kita juga nggak mengambil peran apapun untuk bagaimana melakukan satu hal-hal yang sangat strategis untuk melindungi itu semua. Ini salah satu bentuk perlawanan namanya. Bagaimana macam yang Tengku Rizky sampaikan benar. Kan kita nggak mesti harus satu judul, ciptakan satu komunitas ekonomi kita sendiri, kan nggak ada masalah. Yang penting kita mandiri, polanya banyak. Kalau kita mau bersatu, polanya banyak. Persoalannya hari ini, Tengku Rizky, hari ini modal itu masih besar ada di tangan ini yang kita titipkan sebagai pekerja kita. Mereka ini kan pekerja kita sebenarnya. Modal sama mereka ini. Kenapa kita nggak ambisius untuk merebut modal ini untuk kepentingan kita? Kenapa kita biarkan mereka menghilangkan modal kita demi kepentingan pribadi kelompoknya? Kita kan harus berani membangun sebuah perlawanan terhadap itu. Membangun ide, memberikan penegasan, bukan membiarkan mereka terus bagaimana melemahkan posisi kita. Tapi kita harus mengambil sikap, oh terserah, hari ini masih mainnya hitam putih, ya memang hitam putih. Karena kita belum punya warna sendiri, ya hitam putih memang, inilah. Atau kalau mau kita main putih saja, yuk kita bangun sendiri. Kita merepek-repek lagi jambun, merepek-repek, belum pesawat, jut, ada masalah menyekap pakat. Cuman kan masalah Ji, kita nggak boleh menutup ruang di mana kita bisa lebih baik. Hanya gara-gara kita melihat itu kamuflase. Kita harus berani menjadi sampai terlihat lagi kamuflase. Kita harus tampil, serukan semua pemikiran kita. Kalau perlu kita ambil lagi gubernur tuh, jangan orang itu. Jangan orang DPR-nya orang begitu. Kita harus berani merubah itu semua supaya ada keberpihakan kepada kita. Masalah ini masih dalam zona abu-abu, NKRI atau Aceh, nggak ada masalah, ini berproses sama seperti di Palestina. Ada PLO, ada Hamas, PLO-nya juga berhubungan dengan Zionis. Tapi kan orang itu terus berkembang, bagaimana mencari solusi? Ya, kalau di sana kan sudah cukup berat tindakannya sampai genosida. Kita kan belum seperti itu. Artinya kenapa kita nggak membangun sebuah penguatan di kondisi yang aman hari ini? Selagi kita masih bisa bekerja lebih maksimal, kenapa tunggu bom meledak kan? Nggak efektif juga kan? Hari ini maksud saya sebenarnya hari ini maksimalkanlah semua potensi yang kita bisa dapatkan demi kepentingan kemandirian kita. Itu visinya sebenarnya. Gini, itu poinnya di situ pembahasannya. Cuman kan terlalu belak-belakan, seharusnya kita ngomong berdua masalah gini biar nggak apa-apa, biar kan nggak mungkin orang-orang kita juga tahu. Jadi jangan ada lagi lah kira-kira kecurigaan. Karena kadang-kadang kita katakanlah dulu, bukan kita ingin memisahkan. Generasi ini kan ada.
Jadi kalau misalnya ini mungkin sedang berada di dalam generasi muda, biarkanlah generasi muda bergerak dengan caranya. Nasihat-nasihat kita tetap perlu kan, kritik dan saran, apalagi dengan orang-orang awal yang memang dalam perjuangannya itu mungkin akan berbeda, tapi dalam intinya kan yang kita inginkan adalah persatuan bangsa. Seperti Tengku Debu sampaikan seperti itu. Bahkan ini kalau saya katakan, orang-orang kita Aceh yang ada di dalam pemerintah RI itulah yang perlu kita buat kesadaran bagaimana mereka ketika di dalam itu tapi berbuatlah untuk kepentingan nasional Aceh seperti itu, yaitu mensejahterakan bangsa Aceh, rakyat Aceh seluruhnya. Itu yang harus kita buat kesadaran di dalam mereka untuk merebut daripada yang Tengku Debu katakan tadi. Apakah dalam bentuk dana, apakah dalam bentuk kebijakan, apakah dalam bentuk apapun, yang pada intinya adalah untuk kemandirian tadi kan, kemandirian. Ya, jangan kita diperbudak. Ini memang itulah maka saya katakan contoh seperti ini dalam kasus bencana aja, masyarakat disuruh tinggal di dalam pengungsian dan menerima makanan bantuan. Begitu juga hal-hal lain, baju, karena memang kan habis semuanya. Jadi memang nggak ada apa-apa. Dia tidak punya penghasilan, jadi dia harus sangat-sangat berharap pada bantuan, katakan. Tapi bukannya mereka yang dipekerjakan untuk membersihkan rumahnya sendiri, untuk mendapatkan penghasilan harian, tapi malah didatangkan orang dari luar yang dibayar. Orang itu dia habis dia kerja, dia pulang, dia bawa duit gaji. Sedangkan masyarakat itu masih tetap disuruh untuk mengharap pada bantuan. Yang jadi pertanyaan, ketika bantuan itu nggak ada, apa yang mereka makan? Penghasilan nggak ada, tempat tinggal nggak punya. Hah? Apalagi kita katakan di dalam tempat tinggal itu, katakan rumah, itu ada namanya perabot. Perabot rumah, kompor, gorden, bahkan sampai lap kaki. Itu yang sekecil-kecilnya. Tapi yang besar-besarnya itu kan ya ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Apakah itu udah terpenuhi? Iya, memang seperti yang Tengku Debu katakan tadi. Diperbudak, disuruh mengemis. Bahkan dalam siang hari dia tinggal di tenda, malam baru boleh masuk ke Huntara. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, katakan. Tapi kenapa yang tidak terjadi pada diri kita, tapi terjadi pada bangsa kita atau pada saudara kita, kita tidak peduli apa perlu itu terjadi pada kita dulu, baru kita harus peduli. Inilah yang nggak ada dalam pikiran-pikiran orang yang kita kerjakan di dalam yang seperti Tengku Debu tadi. Nggak ada tuh dalam pikiran orang itu. Padahal mereka mampu. Dari segi harta pribadi aja mungkin mereka mampu. Nggak harus kita bilang juga daripada harta pemerintahnya. Tapi ini nggak kita minta pun dana pribadi dia. Ya kan? Ini seperti itu. Tapi itu sangat menarik. Nanti kita coba ini lagi karena di sini juga ada tengku-tengku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku-tengku Mamandum, Tengku Referendum, Tengku Drama, Tengku Maliah, Tengku Saiful, Tengku Debu, Tengku Papi, Tengku Mafia, dan host Panglemo dan tengku-tengku yang lain. Mungkin hostnya kita kadang tak dengarlah pendapat-pendapat yang lain mungkin Kiban dari Tengku Papi mungkinnya sebuah hal yang menarik untuk disampaikan malamnya. Kiban Tengku Papi, apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini kita bahasa Indonesia ya, biar orang-orang ngerti semua kan. Bahasa Melayu Tengku Papi. Bicara tentang Indonesia dan Aceh, ya kan? Indonesia itu adalah negara yang terdiri dari beberapa bangsa yang ada di Nusantara ini. Nah, dan kemerdekaan Aceh itu yang dibilang katakan bahwasanya 1945 itu bukan kemerdekaan. Itu proklamasi Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia 1949 sama kayak Malaysia. Nah, jadi Indonesia merdeka itu kenapa? Karena adanya Radio Rimba Raya yang dimana pejuang mujahidin itu pasukan mujahidin dari Birun, salah satunya dari 4 itu adalah warga Gayo lagi. Jadi mereka lah yang mengumumkan bahwasannya Indonesia itu masih ada. Jadi dulu nggak ada TNI, dulu adanya pasukan mujahidin. Bahkan kayak orang bilang bahwasannya Tengku Markam pemberi modal Nusantara itu bukan TNI, itu pejuang mujahidin. Tengku Markam itu raja dagang, pedagang besar di Aceh. Tapi kita tahulah kisahnya gimana. Bahkan mati beliau dalam keadaan miskin. Padahal beliau adalah penyumbang emas terbesar waktu itu.
Di mana rakyat Aceh juga ikut menyumbang untuk pesawat cikal bakal Garuda, 2 pesawat, dan terakhir ada 1 lagi pesawat yang kita sumbang. Banyak sumbangan dari kita. Jadi awal mula ceritanya Indonesia merdeka itu adalah ketika Aceh mengumumkan Radio Rimba Raya itu. Kalau seandainya Radio Rimba Raya itu diumumkan oleh misalkan daerah Jawa, kami di sini masih ada Jawa kan, nggak mungkin Indonesia merdeka. Kenapa? Jawa nggak dikenal, yang dikenal ya waktu, makanya ada yang Aceh di mata dunia. Karena memang kita dari abad ke-6 Aceh udah ada. Abad ke-7, ke-8 itu masuknya Aceh pertama, Islam pertama di Nusantara. Itulah melalui kerajaan Jempa. Ini sekedar sejarah kita bilang, ya kan? Jadi ketika itu kita berhukum syariah Islam. Bahkan Soekarno waktu mengemis dia minta bantuan ke Aceh, dulu Daud Bereh nggak mau sebenarnya. Kenapa akhirnya rakyat Aceh dan Daud Bereh mau? Karena dijanjikan bahwasanya akan diterapkannya hukum syariah Islam di Indonesia, khususnya di Aceh. Sekarang kita lihatlah, jangankan di Indonesia, Aceh pun hukum syariah Islam sekarang udah hancur. Gak ada lagi hukum syariah Islam, udah masuk Pancasila sekarang. Jadi wajib dan hak kita itu ketika kita menuntut kemerdekaan untuk negara kita. Kenapa? Karena negara kita ini negara Islam. Jadi yang intinya, oke, kita lanjut pada intinya. Intinya keadilan, kesejahteraan itu tidak akan kita dapatkan selama pemimpin itu zalim. Gimana pemimpin zalim itu? Pemimpin nggak adil, kita bilang. Yang dipikirkan oleh mereka adalah kehidupan mereka dan kekeluargaan mereka sendiri. Mereka nggak berpikir untuk bangsa, mereka nggak berpikir untuk Aceh, nggak berpikir untuk Indonesia. Yang mereka pikir untuk kenyangan hidup mereka sendiri. Yang kita pikir ini sebenarnya bukan hidup kita aja, bahkan hidup rakyat Indonesia pun kita pikir juga. Cuman nggak mungkin kita nuntut kemerdekaan Indonesia, yang kita tuntut kemerdekaan Aceh. Gimana kita tuntut kemerdekaan Indonesia, kecuali orang tuh memang kayak Kalimantan, Papua memang pengen merdeka sendiri, itu hak mereka juga. Jadi karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekarang kita lihatlah, bukan aku bilang, lillahi ta'ala, dia bilang kan, dari Sabang sampai Merauke begitu berlimpah kaya arwah. Cukup kaya Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke, apalagi Pulau Sumatera, itu pulau paling kaya memang. Padang itu, apalagi Aceh kita bilang kan, Papua, Kalimantan, semua kaya. Jawa pun juga mungkin kaya kan, ada mungkin entah apa orang tu kan, kelebihan di Jawa itu. Dah. Tapi kenapa rakyatnya nggak pernah hidup bahagia? Karena pemimpinnya nggak adil. Jadi kayak mana pemimpin mau adil sedangkan hukum bertumpul di Indonesia. Contoh kita bilang, yang kaya hukum 2 tahun penjara, yang miskin curi manok kita bilang ataupun ayam 7 tahun penjara. Di itu aja udah nggak adil hukumnya. Jadi wajar kita menuntut kemerdekaan Aceh ini untuk apa? Untuk tegaknya hukum syariah Islam. Ketika tegaknya hukum syariah Islam, pencuri potong tangan, korupsi potong tangan, berzina rajam hingga mati. Siapa berani berzina? Siapa berani pencuri? Disitulah besok keadilan ataupun kesejahteraan akan kita dapatkan. Jadi ada konsepnya kenapa kita menuntut kemerdekaan ini. Bukan nggak ada konsepnya. Bukan atas kepentingan kita sendiri, enggak. Tapi atas kepentingan generasi kita berikutnya. Kayak mana caranya jangan lagi sampai kayak kita. Itu tujuan kita buat mereka. Jadi sebelum kita mendapatkan keadilan di bawah-bawah ini, rakyat-rakyat ini, contoh maaf kita bilang, sekarang sekolah unggul pun payah sogok. Di situ aja udah nggak adil dulu. Masuk polisi payah pakai duit. Itu aja udah nggak sogok. Itu udah nggak usah kita bilang. Itu udah rahasia umum itu. Semua orang tahu. Nah, jadi ketika kita mau jumpa pemimpin yang adil, kayak mana kita jumpa sedangkan kita aja belum adil. Itulah kenapa kita pengen Aceh ini merdeka, berdiri sendiri, hingga tegaknya hukum syariah Islam. Semua orang dapat kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Itu tujuan kita. Jadi berjuanglah untuk Aceh merdeka. Ketika kita tidak sanggup lagi berjuang untuk Indonesia, dulu kita udah pernah berjuang untuk Indonesia. Apa? Kita buat Indonesia merdeka. Kita menyumbang emas, harta kita, bahkan darah kita sumbang untuk Indonesia.
Tapi apa yang kita dapatkan sekarang? Hinaan, cacian, bahkan kita disebut separatis, kita disebut pemberontak. Padahal yang kita perjuangkan adalah agama kita, harta kita, tanah air kita, anak-anak bangsa kita. Itu yang kita perjuangkan. Bukan kita pemberontak. Yang kita jalankan adalah hukum di jalan Allah. Yang kita jalankan adalah jihad fisabilillah. Selalu saya bilang bahwasannya mati di jalan Allah itu adalah suatu keindahan bagi kita. Jadi berjuanglah di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegah kali ke pegah le dengku taknya. Laganya ancit pendapat hamban dengan goknya nah. Mandum tu laganya tanya perle. Mbak rakan-rakan yang lain mantang ile. Ya, terima kasih. Silakan Tengku Rama. Ya saya cuma menyambung soal tadi terkait Tengku Papi bilang juga kan, saya rasa bottleneck-nya cuma di penyelarasan ideologi. Yang penyelarasan ideologi dalam bentuk induk ideologi dengan yang kita implementasikan dengan syariah, seperti Habib bilang tadi kan, Tengku Debu bilang tadi terkait isu sektoral yang diangkat. Cuman sekarang kalau sependek pengetahuan saya di Aceh, sangat sulit menemukan penyelarasan ideologi dengan syariah Islam saat ini. Jadi saya rasa memang isu krusialnya organisasi induk yang kita butuhkan terkait isu-isu sektoral isu-isu sektoral seperti ekonomi, seperti bencana, terkait apapun lah. Jadi saya rasa itu ideologi induk yang harus kita bangun. Jadi anak muda seharusnya harus di depan, karena dalam istilah kan anak muda sebagai agent of change kan. Jadi anak muda harus memiliki tanggung jawab lah, mengambil peran dalam rangka itu, dalam rangka membuka bottleneck permasalahan yang krusial sekarang terjadi di Aceh. Terima kasih. Perjanjian Moya Sinki itu aja hak kita, bendera sendiri, nggak usah kita jauh, kita bilang nggak usah kita bilang alam bagi persen tuh, nggak usah kita bilang tuh orang Aceh nggak gila kali harta lah, dah bendera ada kita bilang, bendera sendiri mana disahkan bendera kita, itu hak kita itu. Ketika orang itu bisa sahkan bendera kita itu berarti udah dapat kita satu keadilan, hak kita udah kita dapatkan. Jadi jangan bilang keadilan ataupun kesejahteraan jika bendera aja belum kita dapat sahkan, belum disahkan sama pemerintah pusat. Itu jadi mimpi-mimpilah terus yang tinggi kalau mau dapat keadilan kesejahteraan selagi Aceh masih bersama dengan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang telaah kita terhadap apa dan hal yang patut kita lakukan terhadap bagaimana kemandirian ini menjadi sebuah hasil yang maksimal kan. Prinsipnya hal yang mendasar menurut saya, yang pertama membuka diri untuk sebuah kemajuan,
membuka diri untuk sebuah kemandirian. Dan yang ketiga, jangan menambah musuh. Jadi hal-hal di ruang pelaksanaan, sepatutnya kita lebih bagus mengambil satu sikap terbuka dan menghormati siapapun secara profesional, siapapun secara profesional, karena perjuangan yang indah itu yang pernah kita sama-sama dengar mungkin kan, ya kan, dalam sebuah perjuangan yang indah tuh ranting pohon pun nggak boleh patah. Bagaimana teorinya tuh? Sehingga begitulah pola membangun sebuah tujuan. Artinya menghindari sebuah class action ya, atau menghindari banyaknya pertentangan, menghindari banyaknya permusuhan, menghindari banyaknya perbedaan. Ini penting sekali sebagai dasar supaya energi dari sebuah pergerakan itu bisa lebih luas kita nikmati. Karena waktu kita membangun sebuah perjuangan, itu yang paling penting sekali itu kita bisa hadir dalam sebuah proses yang maksimal. Jadi ide, pemikiran, dan pelaksanaan itu bisa tercapai. Tapi ketika kita nggak sabar dalam hal ini, kita terjebak nanti dalam kendala-kendala sosial, kendala politik, kendala ekonomi, kendala-kendala ini hadir. Yang paling ribet kan kendala kemanusiaan, rasisme. Dan ini bahan bakar paling ribet dalam sistem pembangunan kemanusiaan. Jadi kita harus sadar bahwasannya kolonialisme ini, imperialisme ini, kolonialisme ini berdampak pada semua golongan dan ras. Bukan hanya ras Aceh, bukan hanya ras Melayu, bukan hanya ras lain-lain lah kita bilang. Termasuk juga ras Jawa menikmati penderitaan dari sebuah sistem kolonialis ini. Kenapa? Karena sistem kolonialis ini dipandu dalam sebuah sistem yang sangat licin. Bagaimana satu negara dijadikan sebagai alat untuk kepentingan negara-negara besar, kan sangat licin ini caranya. Kalau kita paham bagaimana geopolitik ini, kalau kita paham tentang apa yang terjadi saat ini, apa kita nggak bisa melihat mata terbuka bagaimana bangsa ini seperti boneka yang sudah nyata. Di saat Paman Sam sebagai pemilik kepentingan politik meminta segalanya dari bangsa ini, dari bangsa NKRI, semuanya diberikan karena itu tuannya. Jadi berharap pada satu hal yang strategis terhadap pembangunan kehidupan masyarakat Aceh dari sistem kolonialis nggak mungkin. Itu memang nggak mungkin. Tapi kita bisa mengambil celah-celah seperti orang berjalan membutuhkan sedikit air. Yang harus kita fokuskan ya bagaimana membangun irigasi. Tapi ini irigasi pun belum ada. Terpaksa minum embun. Jadi artinya saya mau katakan kemandirian itu lebih layak untuk diperjuangkan. Tapi dalam hal memperjuangkan kemandirian itu kita harus paham persoalan, harus melihat lingkungan, harus tahu kondisional, ya kan? Kalau selagi hari ini mau nggak mau kan kita masih pegang Bank Aceh untuk transfer uang kan? Nah, kalau kita mau bicara mandiri, belum siap untuk melepaskan diri dari kondisi itu, belum bicara mandiri lah, ya kan? Tapi apakah ini sebagai persoalan? Enggak, ini dinikmati aja. Ini barang sesuatu yang dinikmati. Jangan kita kaku melihat persoalan ini, karena itu bukan hal yang utama. Yang utama itu adalah menyadarkan anak bangsa ini terhadap kesadaran ideologinya. Itu yang paling utama.
Tapi ini semua nggak bisa kita lakukan kalau mereka nggak hidup. Kalau mereka hidup di dalam sebuah koloni kolonialis, mereka tetap hancur. Kan sayang SDM kita nih dalam kesempatan, mereka nggak punya ruang, kita nggak bisa buat lapangan kerja, kita nggak bisa membangun kepentingan ekonomi dia. Akhirnya apa? Mereka ya tetap menjadi budak. Apa yang kita harapkan dengan sistem perbudakan itu? Nah, jadi fokusnya tetap menyadarkan ruangnya yang kita buat abu-abu supaya apa? Supaya seluruh potensi ini mesti bisa digerakkan. Kecuali ya kan sudah tidak mungkin lagi contoh seperti di Palestina. Udah tindakannya hidup atau mati. Ini kan belum pilihannya kan belum hidup atau mati nih. Pilihannya masih banyak. Kita mainkan peran pilihan itu. Jangan kaku melihat persoalan ini. Nah, tapi prinsip satu. Ya, yang saya maksud tadi, maksudnya jangan disalah interpretasikan sama orang kan. Yang saya bilang tadi penyelarasan ideologi itu kan karena di Aceh konteksnya kan syariat Islam. Sementara kita terkendala terkait itu, terkait sistem-sistem itu seperti yang Habib bilang tadi, ya kan? Makanya perlu organisasi induk, saya rasa, Habib. Untuk menjalankan isu-isu sektoral tadi itu, harusnya ada satu yang tidak boleh abu-abu karena Aceh konteksnya syariat Islam, Habib. Itu yang patut kita perjuangkan, benar. Itu yang patut kita perjuangkan menjadi sebuah model hidup dasar dulu. Dan dengan itulah kerangka berpikir lain akan berkembang. Bagaimana mencari solusi. Karena ketika kita bicara syariat Islam yang kafah, itu sebenarnya kita sudah membangun satu negeri sendiri. Ideologi Islam, ekonomi Islam, ya kan, hukum Islam. Hari ini kan bercampur-campur. Lagi apa? Air apa minuman itu? Es campur. Coba jangan jadikan seperti air zam-zam gitu. Sunnah diminum. Jadi nggak bercampur-campur. Oke, lagi ya, lanjut. Anda terima kasih Drama, terima kasih. Jadi kan menarik ya pandangan, mungkin untuk tengku-tengku yang lain itu akan kita persilahkan Cik kan, tapi kita coba tanggapi lah karena ke Nalhedro lah, dari Tengku Debu, dari Tengku Papi tadi, dari Tengku Drama juga. Nah, Tengku Papi tadi. Yang judul kena boleh Tengku Rizky. Okey, beres. Aceh Freedom Fighter. Judul kena boleh. Berjuang kemerdekaan Aceh, Aceh Freedom Fighter. Jadi itulah tadi yang disampaikan oleh Tengku Papi bahwa itu ketidakadilan kan seharusnya memang yang sudah disuarakan di tiap-tiap wilayah, baik di Papua sendiri yang memang belum berhenti sejak dia memulai tahun 1961 kan, dan bahkan di sana perjuangannya dalam bentuk bersenjata lagi seperti itu, karena sampai pada hari ini, sampai pada jam ini mungkin masih ada korban, masih ada orang yang sangat sulit untuk hidup di sana, dan bahkan untuk pergi ke kebun pun mereka harus dengan rasa was-was untuk menanam hasil kebunnya yang akan dimakan dan untuk membesarkan generasinya kan. Dan juga di Kalimantan kita lihat sendiri orang-orang Dayak bagaimana mereka mulai tampil untuk menyuarakan daripada keresahan-keresahan ketidakadilan yang dialami. Jadi itulah yang sebenarnya bahkan orang-orang yang ada di Indonesia sudah seharusnya tampil, anak-anak muda khususnya. Tapi kalau memang hal itu tidak ada dalam pikiran daripada mereka, maka tentunya kita harus mengambil sikap yang lebih terkhusus lagi adalah untuk kepada kita orang Aceh tentunya kan. Kalau mereka mau diam terserah, itu urusan mereka, urusan bangsanya, urusan generasinya, urusan kedaulatan dia sendiri yang tidak ada sangkut paut dengan kedaulatan kita. Tapi kedaulatan kita apabila memang diperbuat semacam itu, maka kita nggak akan bisa kita terima itu dengan harga apapun, nggak akan kita bisa terima, karena ini adalah ketidakadilan yang bengis yang dilakukan ke atas bangsa kita. Tapi yang perlu kita sadari adalah terkait dengan apa tadi yang disampaikan Tengku Drama itu, induk ideologi soal
penyelesaian ideologi dulu. Karena kita kan nggak bisa diadu antara ideologi syariat Islam dengan Pancasila itu. Nggak masuk memang. Nggak masuk. Karena apa? Karena sejarah kita Aceh yang sudah ribuan tahun berdiri dengan falsafah Islam itu tadi. Dan bahkan itu kalau kita kembalikan kepada Tengku Hasan Muhammad Itiro sebagai wali negara, begitulah cara beliau berpikir. Pancasila itu tidak bisa dijadikan falsafah hidup. Karena falsafah hidup bangsa-bangsa yang ada, yang kemudian menyebut diri Indonesia itu sebenarnya falsafah Islam semuanya. Cuman Pancasila itulah yang menjadi penyakit daripada falsafah Islam itu sendiri. Seperti itu. Jadi, seperti yang juga Tengku Demu sampaikan tadi kan, memang kita perlukan banyak-banyak kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan budaya dari segi apapun. Tapi yang pada intinya kehancuran kekuatan itu di dalam negeri kita hari ini adalah satu, karena kekuatan politik kita lemah. Dan bahkan katakan para pejuang yang sudah berjuang di bidang politik pun mereka belum merdeka secara politik, karena masih sangat-sangat dikontrol. Inilah yang dibilang tadi oleh Tengku Drama untuk dibentuk satu organisasi induk yang mengelola semua itu. Bagaimana, siapa yang akan menjadi itu, dan bagaimana dia akan tumbuh, ya yang pada intinya adalah kesadaran kita sebagai mungkin kita katakanlah kita mau untuk berbuat seperti itu. Walaupun dengan kapasitas yang masih serba kekurangan dan tentunya sangat sulit untuk kita masuk sana, tapi yang penting pada intinya mulai bergerak, mulai melangkah. Yang pernah saya sampaikan, every 1,000 miles journey start with single step. Sepanjang apapun perjalanan yang akan kita tempuh nanti, tetap dimulai dari langkah pertama. Ji tajak, kilometer tajak, anak akan jetruk, mbak kilometer yang tak harapkan, langkah pertama Hana tak lakukan. Jadi mungkin sangat menarik pembahasan malam ini, tapi di sini juga ada kehadiran daripada tengku-tengku bertanya yang lain. Yang katru di sini adalah Tengku Mafia dan Tengku Sayuti. Mungkin hanya dengan tanggapan daripada atau pandangan atau pula dari Tengku Sayuti. Tengku Sayuti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Hormat alim kepada Korea Bandung, Tengku Rizky, Tengku Hos, Papi, Habib, selaku guru pribadi saya barangkali, juga guru kita bersama. Hormat di awal langkah pertama, tapi ya namun apapun yang sudah diceritakan, yang sudah dibicarakan itu hal-hal penting, sendi-sendi yang mungkin selama ini bukan terlupakan, tertinggal, atau barangkali ada dilakukan tapi masih ada yang perlu disempurnakan, barangkali demikian Tengku Rizky, kalimat yang patut kita ucapkan dan untuk menghargai langkah-langkah orang-orang yang sudah mendahului kita. Namun mungkin Tengku Drama dalam kalimat yang sering kita ucapkan di Aceh ini jadi terbentur dengan kalimat-kalimat yang kita inginkan pada dasarnya. Yang terjadi dengan segala persoalan di Aceh ini dengan serba abu-abu. Kalau tidak salah saya demikian tadi paparan beliau Tengku Rizky, karena dengan hadirnya Pancasila lah, dengan hadirnya sistem-sistem penjajahan dilakukan oleh pihak-pihak yang hari ini menjahanamkan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Kita bicara khusus dalam hal ini konteks kita bicara khusus untuk Aceh. Tapi sangat fatal kalimat ini kalau kita pasang untuk Aceh, Tengku Rizky. Karena sistem abu-abu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun penjajah itu, kalau di Aceh kita terbentur kalimat ini. Karena orang Aceh sampai detik ini tetap berpegang kepada fatwa abu-abu itu sendiri. Jadi kalau sudah bertentangan dengan fatwa abu-abu, orang Aceh nggak mau terima karena panutannya ke abu-abu itu, sehingga sampai detik ini kita tetap abu-abu. Jadi coba kalimat apa yang harus kita pakai hari ini untuk lebih sempurna lagi, tidak terbentur dengan panutan bangsa Aceh ini kepada abu-abu itu sendiri. Jadi hal-hal ini
sering karena saya juga bukan keluar dari Komal Tungku Kupang, tapi dengan kondisi media saya sementara ini terbelentar ke bawah. Ini barusan juga susah nih. Jadi tinggal di Komal ini kadang-kadang goyang juga. Jadi dalam hal ini Tengku Rizky, langkah atau bahasa apa yang harus kita utarakan untuk bangsa Aceh ini dalam penyampaian untuk bisa lebih kental diterima oleh bangsa Aceh itu sendiri. Karena kalimat abu-abu itu dalam bahasa Acehnya itu penting untuk Aceh. Karena panutan kita abu-abu itu. Tapi dalam bahasa yang lain, abu-abu itu tidak menentu kan. Jadi ini hal-hal yang dipelintir oleh pihak-pihak. Dan salah satunya saya sendiri mempelintirkan bahasa itu. Karena saya ikuti semenjak 1987 tahun 1987 sampai hari ini, persoalan Aceh itu terbelenggu dengan dalam bingkai abu-abu itu. Terjadinya penghiyatan dari awal sampai kemarin itu MOU itu juga tidak terlepas dari pengaruh abu-abu itu, sehingga kehidupan bangsa Aceh sampai detik ini tetap abu-abu. Jadi sistem di sini juga perlu dilihat. Kalimat dan bahasa apa yang harus kita pakai untuk bangsa Aceh ini supaya cara melihat dan cara memikirnya tidak lagi abu-abu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya coba menjawab nih Tengku Rizky, mohon maaf nih. Jadi luar biasa satu ilustrasi yang dibangun oleh Tengku Sayuti. Saya teringat di fase awal pembangunan pembentukan perjuangan Islam di bawah Rasulullah ya. Jadi di sana banyak abu-abu juga, ada Abu Sofyan, ada banyak juga abu-abu di situ. Tapi ada satu hal yang strategis dibangun oleh Rasulullah pada saat itu. Ini betul kita perlu belajar ini. Beliau itu fokus membuktikan bahwasannya orientasi baru, pemikiran yang lebih mengarah kepada kesadaran mutlak atau ilahiyah itu lebih dikedepankan untuk melihat solusi yang terbaik pada umat. Masalahnya hari ini kita nggak mampu membangun studi, nggak mampu menjadi pembanding kebenaran. Makanya kita harus berani bersikap dan mencoba terus, jangan putus asa untuk membangun sebuah sistem banding kebenaran, sehingga wajah masyarakat itu akan berubah arahnya. Kenapa? Hari ini memang di situ masih terlihat solusi. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah ruang sehingga Abu Sofyan itu tidak diterima, dan ditinggalkan pengaruhnya oleh umat pada saat itu dan kembali menuju kepada Rasulullah. Ini perlu strategi, ini butuh pendekatan, ini butuh keberanian untuk bersikap antara yang hak dan yang batil tadi itu. Makanya kita membutuhkan sebuah organizing, kita membutuhkan sebuah wadah pergerakan. Untuk apa? Supaya pekerjaan ini tidak kita kerjakan sendiri-sendiri. Bayangkan kalau pekerjaan ini dikerjakan oleh Tengku Sayuti sendiri, ya hana jadi, pasti kena carut, kena murka. Tapi ketika kita mau kerjakan ini bersama, ya kan? Ketika kita mau membangun ini secara bersama, insya Allah tuh pasti ada jalan. Nah, tinggal tadi itu. Kita mampu nggak menciptakan sebuah pandangan baru yang bisa memberikan solusi yang lebih baik terhadap umat nih di Aceh. Itu yang terpenting. Kayaknya Tengku Sayuti mungkin ada jawaban. Oke, terima kasih. Yang pasti Lun lebih banyak kau pakai bahasa Aceh tentang bahasa Mi kan? Kau pakai bahasa Jawa. Jadi persoalan uronyo, Lun pribadi uronyo, bunuh di awal itu kalau menurut Tengku Rizky kalau lu pegah bak Tengku Pang, Lun 50 tahun lebih ke truk no Aceh. Jadi hotel Lung ni yang cerita demi cerita yang terjadi di Aceh, inan membalut-balut. Jadi uronyo tetap beli abu-abu, abu je mata kita. Abu Jadi Tengku Sayuti banyak kali jadi, abu ni.
benar, enggak, bukan benar maksud lo. Jadi bek tanggap yang butuhnya pun terjadi ke abu-abu baru ki nyo maksud lo. Sehingga kebenaran itu tetap benar, jangan dilihat secara abu-abu. Ya. Jadi sehingga sehari ini yang jadi persoalan yang dia kepada salah balutnya antara buto dengan salahnya saban-saban tangi remang-remang kaji abu-abu mendu. Jadi patokan kebenaran ji. Jo kali ron bono Habib. Cuman pakai lo klarifikasi bahasanya karena di Aceh yo kamu jampu suku deh, kamu jampu bangsa. Sehingga dengan kalimatnya dimanfaatkan. Contoh kalimat-kalimat yang kali dipelintir oleh pemerintah dengan syariat Islam lah segala macam. Seakan-akan pandangan orang Gede Aceh kamu tuh yang pada kenyataan ini hanya bendera matang, logo matang itu implementasinya tetap terhenti karena apa kan? Karena abu-abu itu yang bunuh jarang yang ji. Lu hana lagi katanya sah-sah matang pada yang menilai mau menghukum saya pun silakan hak anda itu kan menari. Lanjut. Ya, terima kasih Tengku Sayuti kan. Tengku Debu abu-abu kan. Jadi kan, ya, lu baca catatannya bah tingkat Tengku Sayuti, langkah apa yang bisa dilakukan untuk diterangkan kepada bangsa Aceh hari ini yang terjerat dalam bingkai abu-abu? Tengku Debu, Aceh tidak mampu atau kita merasa tidak mampu lah. Saya sendiri sebenarnya kan kata-kata tidak mampu itu tidak mau saya gunakan. Karena apa? Karena inilah untuk menumbuhkan semangat itu tadi. Kita mampu, tapi kita tidak mau untuk mampu. Kita mampu, bukan nggak mampu. Saya percaya seperti yang saya katakan. Saya percaya kepada diri sendiri dulu. Yang kedua karena saya percaya sama kualitas bangsa. Kita mampu, tapi kita belum mau mungkin, bukan tidak mau, belum mau untuk mampu. Itulah yang kenapa saya katakan dalam tiap seruan-seruan untuk mengakhiri Komal itu pendidikan. Inilah yang menjadi hal utama yang daripada permasalahan kita hari ini. Pendidikan. Dan untuk kemajuan segala-galanya harus juga diterangkan daripada kemerdekaan di bidang politik. Pendidikan, politik, kepentingan nasional itu memang yang utama. Inilah untuk memisahkan bagaimana kita menerangkan kepada bangsa untuk tidak berdiri abu-abu. Berdirilah secara kafah yang benar. Yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Seperti yang disampaikan daripada Tengku Debu tadi kan, Abu Sufyan. Bagaimana Abu Sufyan itu akhirnya berbalik arah? Itu dalam kejadian yang hanya terjadi dalam satu hari setahu saya, atau mungkin kalau keliru bisa diperbaiki. Karena hari itu Muslimin itu bersama Ansar itu dari Madinah kan datang ke Mekah. Itu hari-hari terjadi saat penaklukan Mekah. Dan di situ telah diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya apapun yang batil itu pasti akan musnah. Itulah pendirian hitam dan putih, tidak abu-abu. Bahasa itu apakah tidak bisa dimengerti dengan mudah untuk orang Islam? Inilah makanya kita harapkan memang kan, untuk berdirilah secara terang siapapun dia, dimanapun dia berada. Bahkan mungkin seperti yang saya katakan di dalam orang-orang RI itu sendiri, apabila dia memang merasa orang Aceh yang menurut sejarahnya adalah bangsa Islam, berdirilah dengan cara kebenaran, walaupun mungkin di tempat yang kotor. Tapi setidaknya lama-lama bersih juga tempat tuh kalau yang berdiri di situ adalah orang yang cinta kebersihan tentunya. Mungkin seperti itu kira-kira. Tengku-tengku yang lain, mungkin Tengku Papi ada lagi yang mau disampaikan, Tengku Papi atau pandangan atau gimana? Tengku Papi ini sangat menarik karena dia memang berbicara sejarah. Memang itu perlu kita bangkitkan sejarah agar kita sadar. Silakan Tengku Papi. Putra ya perlu tabal man. Uron putra na perlu pertanyaan man mengata jauh. Tukai ibu yang menan kah? Karena insyaallah punah
Kiban, menurut Tuku Papi, bagaimana cara kita menjelaskan kepada bangsa agar tidak lagi terjadi kebimbangan di keadaan yang abu-abu? Mungkin begitu, Tuku Papi, silakan. Oh, benar. Jadi nah si lele orang pegah kan bawa saji kan nyoba Aceh tak pegah apa kan. Dan pegah bawa saji pula tak pun pegah apa ya prak je. Hanale mereka nang royo. Nah orang pegah kan. Jadi bagi orang yang pegah lagi kan tu enggak akan merdeka lagi Aceh itu sampai hari kiamat pun enggak akan merdeka lagi. Bagi dia yang enggak ada punya Tuhan, bagi kami yang punya Tuhan tetaplah. Jadi selagi Allah enggak bukan Allah yang ngomong masih bisa mereka deh. Jadi jangan takut-takut dah. Itu tergantung kita. Kan udah dibilang sama Sultan Rauf Asingkili juga tip-tip bangsa yang kenang tindihnya hanale bermartabat, hanale marwah bangsanya di bab mata dona, bab mata lain-lain, bab bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus wajib mempertahankan marwah katanya, agama katanya, nanggro katanya. Tanpa ragu-ragu, mati majalah Allah paling apa yang ragu-ragu syahid kan. Jadi selagi bukan Allah yang ngomong Aceh tidak akan mereka sampai hari kiamat, lanjutkan perjuangan. Biar betul-betul ya. Pak cok mereka kakak tak usahakan segala luar biasa lo sebab water luar biasa lo kemungkinan besar kan. Tanya pulau kan udah apa kita bilang lagi panas-panasnya Timur Tengah ya, Timur Tengah. Mungkin ke karena perang dunia ketiga kan. Jadi getanya Acehnya na dalam perang dunia kesah, dalam perang dunia kedua getanya bangsa rayu. Jadi betul soro. Jadi tayo wajib bak perang dunia kele ya. Baik ya mati baca Allah. Perang dunia ketiga ya untuk kejayaan Islam ya dan untuk kemerdekaan Palestina ya dalam Al-Quran bikana. Digantung oleh bangsa Persia, bahwasanya Jino kata tepu bahwasanya Iran. Dengan bangsa yang mengganti bangsa Arab, akan digantung oleh Allah karena bangsanya telah kikir. Dalam surah Muhammad ayat 8 kanan. Jadi munyona orang ketaya Aceh pegahnya kan tentang agama, kan tentang politik, tentang negara, apa dengar ya. Nyo tentang kemanusiaan, tentang agama, tentang kemerdekaan Palestina. Jadi tanya sebagaimana tanya umat Islam, kita harus mempertahankan yang hak kita yang kejayaan Islam, kemerdekaan Palestina, kesucian Al-Aqsa, dan laki dan kita berjerah mendum, bertamang dalam pasukan Imam Mahdi sehingga ke buat perang dunia kele, buat perang akhir zaman dengan Dajjal. Kemudian yang doa terus kenal mimpi dia berbutaji. Manjino tak kerja dan nangro kiban kah? Lonti dum kah, orang berzina kau dum kah ina Aceh. Nyo mak cakap apa? Wallahi demi Allah, mungkin kan tiburo na orang mati na lanang rodeo. Tiburo na. Ti malam na, nyo mungkin nyo kan. Nyo lam pandangan lo apa? Tiburo sang na awak berzina na lanang rodeo nyo. Jino apa? Pakon. Karena hukum ni orang nak oleh kah? Ya, ya titi malam na awak beloro na Aceh fikir orang kiban. Dia tak perjuangkan anggronya biwala lagi saud. Allah bercinta lah menang geraw kerajaan. Nyapu dah pegahan kerajaan tentang kau tegak ada benar sembayang ada terpulih. Makanya sampai-sampai lo pegah sembayang baik tinggal. Hanjut uru yang berubah roh daerah hanjut. Kecuali roh terkerau dengan hidayah daripada Allah. Jadi pegilih hati kita yo. Tak ubah akal kita yo. Ya, sembayang baik tinggal pakon. Karena amal yang pertama kali dihisap oleh Allah ya adalah solat kita. Jadi untuk apa dayo? Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita sedekah? Tapi solat kita tinggal, maka hilang semua itu amal ibadah kita. Bahkan Rasulullah berkata, "Man khanatil akhiratu hamma." Barang siapa yang menjadikan akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan buat diri dia di dadanya, di hatinya. Wa jama'alahu samla, urusannya disederhanakan sama Allah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan dikirimkan kepada diri dia, dipaksa untuk datang kepada diri dia. Jadi baik melempong tanya Aceh merdeka, punya tanya sembayang betul-betul tinggal. Punya betul-betul tanya pejuang Aceh merdeka sembayang baik tinggal. Puasa baik tinggal. Pupu yang pergi pupu oleh Allah tak pupu. Pupu yang gaya tinggal tak tinggal. Nya le.
Munyo haid tak tenro tu tak pebu maksiatnya ataupun tak jalankan hak perintah Allah nya nak puara Aceh mereka. Pakon ku begah di saat ayo kajalanin pu yang keperintah Allah kan wa jama'al samla urusan dia mandung dipermudah. Wa atathu dunia wa hiya raqimah. Dunia akan dikirimkan kepada kita, dipaksa untuk datang kepada kita. Jadi di saat tanya melakukan sembayangan, ibadah-ibadahnya yang kan kejuk harta le kita yo, tapi ketenangan hati, ketenangan dalam jiwa. Bahkan Allah berjanji akan kejuk isi dunia dan seisinya kejuk kita yo. Jadi pun merdeka yang panik dah, but BO merdeka. Nah, jadi kitanya mereka berubah roh level betul. Yang mana mungkin secara lo di bek putus asa selagi Allah pegah kan Allah yang pegah bahwasannya Aceh hana merdeka sampai orang kiamat Aceh hana merdeka nya bagi orang yang hana Allah hana itu soroi somai sone. Tapi bagi tanyo yang tertepu kiban sejarah hanang grog tanyo tertepu sadar kita yo soma kita yo soyah kita yo darah pejuang, darah para pahlawan yang aku pegah. Nah darah bangsa Persia dalam diri rakyat yo. Nah darah keturunan Nabi dalam diri yo menyetak ziarah. Nah, terus darah awak campayan merupakan yang kerajaan paling tertua yang di Vietnam merupakan yang iplung wate serang keruntuhan kejayaan kan. Nah iplung kena Aceh ni. Ya, makanya dumpu bangsa yang jauh-jauh dalam diri dia, dalam darah dia. Makanya kita tak kakak Aceh yo. Jadi banyak perlemah-lemah apa bang-abang air kita kan, teo hayu teo. Wak jeroh teo. Nah, jadi kita tu soro tu so. Biar berdosa tetap Aceh mereka tetap dalam jalan perjuangan hadapi kemungkinan mereka nangronya sedikit insyaallah kahana mereka nangro wujud teo pasukan Imam Mahdi insyaallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baca tentang Muhammad Kursi kan. Jadi untuk merespon pertanyaan Tengku Sayuti benar kan terkait konsep abu-abu. Hai, yang dalam Islam kan jelas kan antara haram, halal, syubhat kan yang mendekati haram. Jadi kita telah dalam ukurannya ya kan ukurannya Tengku Sayuti antara halal dan haram kan baik abu-abu. Agak terpercaya ashabul yamin wa ashabul shimal yang horat ada kan di antara-antaranya antara golongan kiri dan kanan harus kan lagi ya Islam yang kafah baru tidak di Aceh kan yang terkait isu syariah Islam kan dalam sektor ekonomi belum beberapa tahun menyoroti nilai pertumbuhan harga rumah lah yang di atas 10% per tahun ya. Yang termasuk menciptakan area abu-abu kan karena berbenturan antara klaim syariat dengan realitas ekonomi. Saya percaya karena antara margin dan bunga kan dalam pertumbuhan aset kan sangat menciptakan keempukan bagi investor termasuk dari segi bank sebagai pemodal dalam sisi bisnis properti. Jadi itu sebenarnya area abu-abu terkait riba kan, terkait hal syubhat tadi di sektor ekonomi. Jadi apa yang harus kita koreksi ya konsepnya harus kafah, tidak abu-abu lagi. Halal haram syariat Islam perlu dijalankan. Begitu, Tengku Rizki. Oke, baca Tengku Rizki, baca bah. Izin gurau-gurau madam sehat. Jadi menonyo sebenarnya gurau debu Habib agak tren ya. Pertanyaan nyo baru pada malam kamu balik komunikasi dekat dengan Habib karena yang sih. Walaupun lau komal pernah tak bicarakan tapi hana sesehat pak komal pang. Hak ini hana krekro, hana session. Jadi lon saya apa yang kekun le papi, jok selesai masalah, biarnya masalah. Karena bicara salat itu kan ada referensi. Cuma biar perkara ayat hadis yang dikelirun ron aja. Jadi lu pegang-pegang dah. Ini referensi hadis ayatnya dikelirun ron doa ekwafa ya. Karena menong selalu papi.
lon pun hana pop taksi cuma lo dengar-dengar bak gure-gure. Karena definisi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar itu selesai masalah. Jadi yang dipertanyakan sekarang salat yang macam mana? Dan bagaimanakah kondisi salat kita hari ini? Kan begitu papi. Jadi makanya bono pakai lun sentil tanya ke bulan gure debu kagedren. Lun sehingga lo pegat analogi tungku rezeki tungku papi dengan Habib padu-padu wate yang kalau ikut. Tahu kan sering dari ubud ke paya ke maop. Tungku rezeki nak kenang ya ke maop. Jadi nyo masalah ji. Jadi mereka tadang bak tempat yang jauh tungku rezeki. Lok analogikan dengan Habib. Wate tanging saboh biawak meruayan. Postur badan ji sama lagi buaya. Cuman beda antara buaya dengan biawak. Kalau buaya itu ada bawah kurut pai dong ji. Karena tengok ji tadeng tapi ke saban tapi ke ji. Jadi nyo ke harus lebih jeli ba urang drone, pakol ke barun drone. Urang drone orangnya semangat muda, urang muda dengan cara yang muda. Tapi dengan yang muda-muda yang mandum, semoga saja bisa melengkapi kekurangan-kurangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita yang memang sampai hari ini masih tersendat, masih tertahan. Jadi besampo dibayang-bayangi le bayang-bayang buaya yang ditakut-takuti dipegahnya buaya padahal yang merua. Nyo barone rezeki dan ba orang muda orangnya. Nyo kelong yu tapi sebagai analogi lo tentang halnya sampai diperupa roy buaya padahal yang merua nyo bertegar-tegar karena kesering lo kalan pada pohon langkah yang kalon-kalon dalam permainannya inan jet terhenti persoalannya tempat langkahnya mendapat drone udah kagrak termasuk salah saboh yang drone juga nan ikuti nan dalami potes sirarakan terhenti bak bayang buaya sih. Jadi mudah-mudahan Turkulski je gemetalom untuk lebih ketembang lebih kental. Pakai lo pegahnya drone urung muda Turkulski mia umur 2 lapis itu halo. Tapi ilmu dan cara drone orangnya lo 10 jaro long bird. Lanjutkan perjuangan insyaallah sukses. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Silakan. Ya, lo setuju dengan Tengku Sayuti ya, Ma? Mungkin analogi gambaran yang gonyang pegat, mungkin jen nemu pom lah. Dan lo juga lo kaji-kaji sih tentangnya. Bahwa kibang lah, ada cara lo pelapik memang, hanya lo pegat analogi lagi ya. Bahwa dalam sejarah believers ya kan, faith ya, cuma sering dipakai setelah Perang Dunia Kedua, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua, itu dipakai sebagai alat. Dan orang-orang yang dipakaikan alatnya untuk masyarakat juga akan menerima doktrin yang akan terbebas pikirannya. Ketika kita berbicara nasionalisme, tolong letakkan itu di bawah. Karena bangsa-bangsa besar itu memainkan itu. Karena udah bocor itu. Di mana cara memainkan pikiran masyarakat dalam sebuah bangsa itu ya dengan itu. Tidak hanya di kita maksudnya, dengan label kita. Di Eropa juga dengan label mereka juga dimainkan. Karena itu cuma kata-kata yang memainkan pikiran masyarakat. Jadi kalau kita ingin bebas berpikir untuk membangun satu bangsa kita ini, untuk tingkat-tingkat elitnya itu harus lepas itu. Dan dalam sejarah danyo, hana merdeka danyonya salah satunya akibatnya. Syariat Islam danyo baru 2000. Bahkan sebelum perdamaian kan, kita mau nilai baru perdamaian. Jadi karena mungkin ya
pembicaraan awak orang kan anak muda kan, baik sampai hal-hal yang lagian menjadi apa ya, menjadi tujuan utama. Masyarakat boleh memakai itu, tapi para elit nanti penggantinya anak muda Jino pasti pengganti menjadi elit-elit ke depan kan. Itu harus terlepas dari itu. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih Tengku Sampai atas pandangan kan. Sama seperti pandangan yang disampaikan oleh Tengku Sayuti kan. Jangan sampai takut dengan bayang-bayang buya. Yang persoalan kan, karena katanya dipegah dan dipeyoyo lah dengan bayang buyanya kan. Lagi maaf waktu tanya tentang ubud. Tapi nya dianalogikan kepada bayang-bayang buya yang sebenarnya biawa. Tapi yang perlihat itu pu Jino berarti tanya harus berani lah kira-kira. Bukan arti jihlun berani hana. Bukan pihana berani. Inti keberaniannya akan semakin meningkat ketika tanya punya kekuatan yang besar. Tentunya sendiri adalah kekuatan yang sangat lemah. Maka diperlukanlah dalam satu bangsa, dalam satu kumpulan manusia, sebuah persatuan yang kuat untuk mengawal bersama dari mana pada kelebihan-kelebihan untuk terus ditingkatkan dan daripada kekurangan-kekurangan untuk saling dilengkapi. Ketika persatuan itu tumbuh, dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jamur mungkin di musim hujan, tumbuh. Tapi hujan ini yang perlu kita turunkan. Untuk tatu pucit bahgadah bayang-bayang apakah buya ataukah merua kira-kira lagi ya. Dan soal syariat Islam di Aceh tahun 2003 disampaikan daripada Tengku Sampai, yaitu ya memang pada masa Gus Dur kan, sebelum MOU Helsinki. Itu pun bayang-bayang juga sebenarnya apakah memang betul syariat Islam atau tidak. Karena seperti ini yang sudah kita ketahui kan pada faktanya bahwa syariat Islam yang ada di Aceh ini adalah seperti permainan yang dibuat-buat. Seperti ya banyak-banyak kanun yang sudah dibentuk mungkin daripada untuk mengawal daripada terlaksananya syariat Islam itu sendiri kan. Tapi apa yang kita ketahui dari sejarah Aceh yang cukup panjang, bahwa syariat Islam di Aceh tidak pernah berdiri di atas bayang-bayang dan tidak pernah berdiri di atas keabu-abuan. Karena syariat Islam di Aceh yang kita ketahui ketika kita sudah mempelajari daripada sejarah Aceh, itu adalah syariat Islam yang memang nomor 5 terbesar atau 5 besar dunia, karena memang diakui kafah betul. Dan bahkan dibuktikan dengan daripada perbuatan sultan kita yang masyhur, yang mulia, Sultan Iskandar Muda, dengan menindak tegas putra mahkotanya sendiri untuk menegakkan syariat Allah itu. Disitulah dikatakan mati anak mupat jerat, gadoh adat hanapat mita, anak draw kuburan inan. Nah, jejak je kalon, dipecut. Po merah. Untuk menegakkan ketidakabu-abuan itu tadi. Tegas beliau, raja yang bijak, Allah berikan kekuatan yang amat besar hingga mampu menaklukkan wilayah-wilayah yang lain untuk menganut Islam. Seperti itu. Sejarah Aceh itu cukup gilang gemilang. Inilah yang seharusnya kita jadikan sebagai pondasi kita untuk berdiri dimanapun berada. Bahkan yang saya katakan tadi, andai tempat itu pun kotor, berdirilah orang yang cinta kebersihan, maka akan bersih juga tempat itu pada satu hari nanti kita harapkan. Tapi orang ini dengan jumlah kekotoran yang cukup besar, maka diperlukan banyak orang untuk membersihkan agar kebersihan itu lebih cepat tercipta. Kalau hanya bergerak sendiri dengan cukup kotor yang cukup besar tuh lama, tapi mungkin suatu hari insya Allah seperti yang disampaikan Tengku Papi, ada Allah semua, bukan gak ada, kecuali orang gak punya Tuhan. Ini kalau orang punya Tuhan ada Allah. Kalau Allah mau besok jadi. Cuman bukan kayak gitu. Allah suruh sama kita. Tidak akan dirubah satu-satu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ini udah terjadi sangat kompleks di Aceh. Ini sebenarnya hal-hal yang memang kalau kita bahas akan dikatakan yang membahas itu aja. Iya memang kita bahas itu aja karena permasalahan itu belum selesai. Inilah kita
Tapi alangkah lebih indahnya ketika membahas itu adalah untuk mencari bagaimana kita menyelesaikan. Bukan cuma kita bahas-bahas sebagai hiburan. Seperti itu. Jadi inilah kita harapkan mungkin kepada rakan-rakan Bamandum yang karena di sini lun beri hormat selalu mulia lun ulangi kepada Tengku Hos Panglima, kepada Tengku Saiful, Tengku Papi, Tengku Sayuti, Tengku Sampai dan tengku-tengku yang lain, Tengku Debu Buno, Tengku Drama dan tengku-tengku yang lain. Ayolah kita siapapun yang telah memiliki kesadaran itu untuk kita menggabungkan diri, minimal saling kenal mengenal, istilahnya kopi darat aja dulu. Karena ini cita-cita saya kira bangsa Aceh ini sudah memiliki visi misi yang amat besar, tapi belum bisa dikelola dengan baik. Siapa yang akan mengelola, bagaimana dikelola, inilah yang mau kita satukan dulu agar kita bicarakan soal itu. Tapi secara nyata-nyata, dengan cara-cara kerja yang terukur dan seperti yang sudah disampaikan oleh Tengku Debu tadi, perlu untuk diadanya organisasi, untuk mengorganizing daripada tujuan-tujuan itu tadi. Perlu, karena kalau kita bahas tanpa ada organizing, tanpa ada organisasi atau organ-organ yang menggerakkan penyelesaian itu tuh nggak ada juga. Maka akan jadi pembahasan, sering kita dengar kan. Udah 4 tahun, udah 20 tahun bahas itu aja. Ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, mungkin pembahasan malam ini cukup menarik. Kalau ada yang mau membahas atau menambahkan lagi silahkan. Saya sendiri sudah ini kan, saya kembalikan ke Dia Tengku Rizki bacut petang Pak aku pang bet dua lo. Dan sebagai nyom ya istilah kamu me tangen Tengku Rizki tangen bakal capion nah, tangen baca spion. Tacok ke itibar menteng ya bahas istilah kena yo. Jangan bunuh pegah kegagalan syariat Islam untuk dijalankan di Aceh. Bangsa Aceh memang sangat bangga dengan syariat Islam, sangat gembira dengan IBI sebuah peluang untuk pegang syariat Islam. Tapi nyopat mantang Tengku Sampai dan Ron juga urung sedar tayan untuk tak nyopat kalau pegah bunuh bek lalengan bek ia ke bek lalengan bayang buya nyom nasi. Tapi karena kan dijak bak titik poinnya ke contoh kajian ke sebagai contoh uronyo pakai syariat Islam mono di Aceh. Nyokan salah bangsa Aceh Tengku Rizki, ke lemah Tengku Aceh, kan bangai ulama Aceh. Jangan peluah aja baca. Uronyo yang menjalankannya bukan ahlinya, bukan bidangnya. Yo harus tamak tayo. Lon hana pernah sakit hati, hana pernah kecewa lo ke abu ke goreng tayo ke abu ke rusik tayo segala macam. Urangnya hana ibi kesempatan yang untuk selesaikan persoalannya. Karena pondasi agama di saat dilakukan oleh orang yang mupum tentang agama akan jadilah abu-abu itu sendiri. No problem. Makaji benar, pakai lo pegang lagi kan. Mudah-mudahan dalam konsep yang dijalankan, butoi benar orang-orang dan orang lo yakin Allah akan gebi sukses sabah-sabah buat sesuai dengan yakin orang yang buat. Jadi miara orang yang buat mentang sana yakin kiban cara Allah akan gebi sesuai dengan dan hamba kan. Kiban dan hamba kepada Allah akan gebi. Yang di lebih kali Korea sih lebih betul itu tidak lo. Tapi yang pasti ini jangan modal dasarnya yo. Orang yang drone pebut tentang untuk nepelahi perubahannya. Paduk nak keyakinan drone. Allah akan gebi duk yakin drone. Bukti contoh yang kata buat wali Allah ya raham. Keyakinan wali sangat yakin beliau untuk sukses wali. Sukses sampai akhir hayat. Tapi orang yang tanya mata ikut jalur kayaknya, jalan kayaknya. Dia sukses wali. Begitu juga orang drone, orang mudanya, keyakinan drone tentangnya untuk paduk. Allah akan gebi bantuan, akan gebi solusi, akan gebi ngan drone yang gak akan hadir bersama drone. Makanya la takhaf wa la tahzan ya, la takhafu wa la tahzanu innallaha ma'ana. Jadi inilah salah satu jalur-jalur yang mengarahkan. Tapi kalau kurbi KMA karena nasalan tepat orang drone. Jadi yang pasti lon yakin, hakul yakin. Sepadupna yakin ron dupnan lah akan truk bantuan dan solusi untuk dijalankan perkaranya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tengku Sayuti kan. Syariat Islam tidak dilaksanakan oleh orang-orang ahli di bidangnya, betul.
Karena syariat Islamnya lembaga yang harus terdaftar ya nanti buka PNS kan dengan macam-macam latar belakang lah, maka kadang-kadang hana yang ahli lah, hana ahli di bidang cuma berlecit ke gaji kan. Tapi nyawa kan mungkin lu kembalikan kepada host, lu tetap lu dengar apa tapi cuma lu off cam siat lu rehat. Silakan host lu kembalikan kepada host.